Ya pemirsa, saya akan bertanya kepada kepala-kepala daerah mengenai bagaimana peraturan-peraturan yang mereka tetapkan dalam melarang masyarakat untuk melakukan mudik di tahun ini. Saya akan berbincang dengan Wakil Bupati Gunung Kidul, Bapak Imawan Wahyudi. Selamat malam Pak Wakil. Selamat malam Mbak Caca. Pak, ini bagaimana untuk Gunung Kidul sendiri? Nah, mekanisme atau kronologis atau cara seperti apa yang dilakukan Bapak agar memang masyarakat ini tidak melakukan mudik untuk masuk wilayah Gunung Kidul, Pak? Ya, ada beberapa pendekatan. Yang pertama struktural yang tadi Mbak sebut dengan aturan. Yang kedua bersifat kultural. Yang lebih kultural ini juga punya power. Kami berkomunikasi dengan kepala-kepala desa agar kepala desa juga berkomunikasi dengan tokoh-tokoh koordinator wilayah di Jabodetabek untuk mempengaruhi agar mereka tidak mudik, dan itu cukup ampuh. Sejauh ini 3 hari ini trackingnya sekitar 350 sampai 500. Angka terakhir hari ini 10.887, dan saya kira itu masih dalam apa yang disebut dengan mandali, aman dan terkendali insya Allah. Pak Wakil, kalau begitu misalnya ada masyarakat yang nekat mudik, itu berarti bagaimana Pak? Disuruh pulang atau seperti apa? Tapi bisa tidak Pak masyarakat kemudian dilarang untuk masuk ke wilayah Gunung Kidul? Ada berapa cara. Yang pertama, saya harus ngestoke dawuh Ibu Bupati, Ibu Hajah Badingah, bahwa harus tetap ada mengedepankan rasa kemanusiaan. Yang kedua adalah protokol COVID harus sepenuhnya diikuti. Dalam hal ini, pendatang siapapun, apakah dari Jakarta atau kota-kota lain, Jabodetabek, datang ke Gunung Kidul harus menyesuaikan dengan situasi dan aturan-aturan yang sudah dibuat demikian rupa oleh masyarakat di dusun, di desa, sampai di kecamatan, sehingga jangan ada yang datang dengan cara dan style yang tidak cocok dengan apa yang sedang terjadi di Gunung Kidul. Dan yang ketiga, secara persuasif kami tentu harus melakukan treatment supaya semuanya itu dalam satu bahasa inline dengan perintah dari Bapak Presiden maupun Bapak Gubernur. Tidak boleh menimbulkan kegaduhan akibat dari permudikan. Pak Wakil, kalau tidak salah di bulan Maret atau awal Maret atau sebulan yang lalu lah dari saat ini, sudah ribuan masyarakat yang pulang ke Gunung Kidul. Kalaulah sekarang aturannya mudik dilarang, memangnya masih berapa banyak Pak yang belum kembali ke wilayah Gunung Kidul? Signifikan nggak sih Pak? Sangat signifikan, karena Pak Ketua IKG, Ikatan Keluarga Gunung Kidul yang membawai Jabodetabek, itu masyarakat Gunung Kidul di Jabodetabek kurang lebih 300.000. Jadi kalau datang di sini sampai hari ini adalah 10.887 angka tadi siang, itu masih sangat jauh persentasinya, tapi itu pun kami juga harus merasa perlunya koordinasi dengan semua elemen, dengan media, dengan masyarakat secara keseluruhan, dengan relawan, karena datang ke Gunung Kidul juga kemudian ada yang sehat-sehat saja, tapi ada juga yang sakit, itu harus menjadi persoalan tersendiri. Dan kami menganggap gugus tugas Gunung Kidul itu 40% pekerjaannya adalah urusan mudik ini. Pak, supaya tidak ada kebingungan di masyarakat, karena memang ada beberapa pengertian yang berbeda Pak mengenai pulang kampung atau mudik. Nah ini untuk masyarakat Gunung Kidul yang sudah tidak bisa bertahan hidup lagi Pak di ibu kota, dan ingin kemudian kembali ke Gunung Kidul, bekerja dan kemudian hiduplah di Gunung Kidul. Berarti masih boleh Pak? Kami menggunakan bahasa yang standar di tengah sajalah. Pokoknya datang dari luar Gunung Kidul. Apakah orang Gunung Kidul yang sudah lama merantau, ataukah orang Gunung Kidul yang masih di Gunung Kidul kemudian pergi keluar kota, kami sebut sebagai orang datang dari luar Gunung Kidul. Saya tidak ingin masuk pada diksi pulang kampung dan memudik, itu saya kira nggak perlu dibahas, karena yang pokok adalah menangani bagaimana orang-orang yang datang ke Gunung Kidul ini
bisa dalam keadaan yang sejalan dengan kebijakan-kebijakan social and physical distancing. Baik, Pak Wakil, ditahan dulu karena saya juga telah tersambung dengan kepala daerah lain, yakni Wali Kota Semarang, Pak Hendrar Prihadi. Pak Hendi, selamat malam Pak Hendi. Malam Pak Wali Kota, ini kalau untuk Semarang bagaimana ini Pak? Ini treatment seperti apa atau cara apa yang dilakukan Semarang agar masyarakat ini nggak mudik ke Semarang? Kami persiapkan yang namanya pos pantau, ada di 16 titik, yang lokasinya 8 titik di perbatasan kami dengan Switzerland. Jadi ada Kendal, Demak, kemudian Grobogan, ada juga dengan Kabupaten Semarang, dan 8 titik lainnya kita taruh di sekitar tengah kota. Fungsi dari pos pantau ini adalah untuk kemudian mengawal namanya Peraturan Wali Kota nomor 28 tahun 2020. Yaitu tentang mekanisme orang untuk bisa keluar masuk Semarang dan juga pembatasan kegiatan kemasyarakatan. Selain itu, kami hari ini sudah menyiapkan 16 kali 3 tim, ada 48 tim yang setiap harinya mereka akan melakukan patroli di masing-masing kecamatan. Tugasnya sama, adalah bagaimana mengecek wilayah supaya masyarakat tetap memakai masker, masyarakat mengurangi kerumunan, titik-titik yang ramai misalnya pasar, kemudian tempat-tempat usaha juga menjadi sasaran dari tim patroli itu untuk memastikan bahwa COVID-19 ini bisa diputus mata rantainya di Kota Semarang. Oke Pak, untuk Semarang sendiri kan menetapkan bahwa bagi kendaraan yang masuk wilayah Semarang nanti akan dijegat polisi dan ada form yang akan diisi. Sebenarnya efektifnya seperti apa form itu Pak? Untuk apa dan goalsnya apa Pak? Tujuannya apa? Ya, kami punya aplikasi namanya Sidatang, aplikasi pendataan pendatang. Jadi itu kemarin posisinya ada di bandara, stasiun kereta api, dan juga terminal bus. Tapi melihat bahwa hari ini Peraturan Menteri Perhubungan nomor 25/20 sudah melarang mudik, artinya aplikasi ini akan kita arahkan di dalam pos-pos pantau. Jadi warga dari luar Kota Semarang yang nantinya mau masuk Semarang, dia harus scan barcode yang kita siapkan, kemudian diisi, dari situ kita akan tahu mereka ini hanya sekedar transit di Kota Semarang atau mereka memang mau menetap atau mengunjungi keluarganya di Semarang. Jadi dari hasil pendataan yang kemudian masuk ke server Polrestabes, juga di tempat kami, kantor Dinas Kesehatan, kita tetapkan orang-orang tersebut sebagai orang-orang yang masuk di dalam ODP atau orang di dalam pemantauan. Nah, setiap hari. Iya. Baik, Pak Hendi. Ya. Ya, nah Pak, sebelum larangan mudik diterbitkan, tapi kan sudah cukup banyak Pak masyarakat yang sudah pulang ke Semarang. Kalau tidak salah 105.000 lebih ya Pak ya? Ya, Mbak Caca, 105.000 itu kami juga tidak yakin semuanya masuk di Semarang. Dari mulai awal Maret sampai dengan akhir Maret ada 105.000 orang yang mereka masuk lewat bandara, lewat pelabuhan maupun terminal dan stasiun kereta api. Cuman saya juga sangat yakin bahwa mereka itu juga mungkin juga warga dari luar Kota Semarang. Karena bandara kita ini satu-satunya bandara yang di wilayah Pantura, Jawa, di Jawa Tengah. Kemudian pelabuhan juga seperti itu dan seterusnya. Perabaan kami kalau lewat aplikasi Sidatang yang kita luncurkan mulai awal April sampai dengan tanggal sekarang ini, itu aplikasi ini baru mendata 1.600 orang yang positif mereka masuk ke Semarang. Artinya data ini memang masih bisa diperdebatkan, tapi artinya tidak semuanya 105.000 ini masuk ke Kota Semarang. Baik, terima kasih Pak Wali Kota. Terakhir mungkin saya ke Pak Wakil Bupati. Pak Wakil Bupati, ini kan sebenarnya meskipun memang tegas aturannya bahwa melarang mudik, tapi kan memang daerah-daerah tidak melakukan lockdown. Itu artinya masih ada celah-celah ya Pak yang bisa dibuat masyarakat memilih untuk kita bisa lah untuk kembali mudik atau mungkin pulang kampung istilah ini. Bagaimana ini Pak kalau kepala daerah melihat kebingungan ini Pak? Insya Allah untuk DIY tidak bingung Mbak. Untuk Bapak Gubernur sudah membuat kebijakan, masuk ke DIY itu akan di portal 2 atau 3 pintu, ditutup dari arah barat maupun timur. Kemudian kami di Gunung Kidul bekerjasama dengan TNI Polri
dan juga relawan serta masyarakat lainnya, ada 7 pos pantau. Yang 7 pos pantau itu kurang lebih dengan Pak Hendi di Semarang sama. Tugasnya adalah mendata, kemudian status kesehatannya, kemudian di screening, dan semuanya harus terpantau dalam keadaan tidak membahayakan dalam kaitan dengan penyebaran virus. Jadi menurut hemat saya, semakin hari mendekat ke Idul Fitri akan semakin kecil angka-angka kepulangan ke Gunung Kidul. Baik, terima kasih Pak Wakil Bupati, Pak Imawan Wahyudi. Tadi ada Wali Kota Semarang, Hendra Raprihadi. Nah, sesaat lagi saya akan mengecek nih untuk Jawa Timur seperti apa ini bagi masyarakat yang sudah kepikiran ingin mudik ke wilayah Jawa Timur. Bagaimana kemudian nanti sanksi tegas dari pemerintah daerah di sana terkait bahwa mudik dilarang untuk Jawa Timur. Saya akan berbincang dengan Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, sesaat lagi. Ya, kepala daerah terus memfokuskan upaya agar larangan mudik ini memang dipatuhi masyarakat. Saya akan berbincang dengan Gubernur Jawa Timur, Ibu Kofifa. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Kofifa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak Caca. Ya, Bu Gubernur, ini bagaimana untuk Jawa Timur sendiri? Apakah dengan adanya penjagaan di pintu masuk Jawa Timur, pemeriksaan yang berlapis, ini efektif tidak, Bu? Bagaimana dengan masyarakat yang mungkin ngotot ingin mudik ke wilayah Jawa Timur? Mudah-mudahan efektif. Kami koordinasi lintas sektor sangat intensif. Bahkan jam 00 tanggal 24 akan dilakukan penyekatan secara lebih efektif. Kita tanggal 23 malam masih bersama-sama Kapolda, juga Pangdam, Pangko Armada, Pangdivif 2 Kostrad, Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur. Sama-sama kita membangun komitmen bagaimana kita menjaga dan melindungi masyarakat kita. Ada 8 titik penyekatan di Jawa Timur dari luar Provinsi Jawa Timur, misalnya Banyuwangi untuk dari Bali, Ngawi titik besar itu untuk dari Jawa Tengah, begitu juga Tuban, tapi di luar itu ada juga dari Magetan, misalnya Ponorogo juga sama dari Jawa Tengah. Jadi tercatat kemarin ada 300 armada bus yang dari Jawa Tengah. Kalau dari Jakarta terkonfirmasi sudah 0 kemarin, hari ini pun juga 0. Tapi hari ini masih ada lagi 250 bus dari Jawa Tengah. Kemarin 300 bus dari Jawa Tengah, semuanya diminta untuk putar kembali. Yang menggunakan mobil-mobil pribadi tetap pada posisi physical distancing, dan di penyekatan-penyekatan tetap seperti yang dulu kita lakukan. Di situ ada TNI Polri, kemudian di situ ada Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP. SOP di penyekatan sama dengan yang dilakukan di berbagai terminal yang sudah 4 minggu sebelum ini kita lakukan. Jadi kalau misalnya ada yang sudah penanda batuk atau dari cek suhu badan sudah 37,5 derajat Celcius, maka kita rujuk ke rumah sakit terdekat. Tetapi bahwa mereka yang dalam keadaan sehat tetap dikonfirmasi kepada kabupaten, dan selanjutnya di titik ini kan penyekatannya sudah berlapis-lapis nih. Dari titik penyekatan kabupaten maka akan dilanjutkan ke desa atau kelurahan, di mana sekarang ada 86,3% desa kelurahan di Jawa Timur yang sudah punya ruang observasi. Pada posisi seperti ini SOP mudah-mudahan semuanya bisa dipatuhi, ditaati, sehingga kedisiplinan kita itu akan menentukan suksesnya bagaimana kita melindungi diri kita, keluarga kita, dan masyarakat lainnya. Bu Gubernur, mohon maaf ini supaya tidak salah, koreksi saya jika memang salah. Jadi kalau misalnya untuk kendaraan angkutan umum diminta untuk memutar balik, tapi kendaraan pribadi diperbolehkan masuk asalkan memang physical distancing, seperti itu? Ya, lah kalau yang kendaraan umum pasti kan ada pengecualian. Urusan apa? Logistik, urusan apa? Kesehatan, urusan apa? Telekomunikasi. Hal-hal yang menjadi pengecualian tetap mereka diperbolehkan. Tapi bahwa yang untuk penumpang umum, bis penumpang umum memang diminta putar balik. Oke, nah salah satunya juga yang dilakukan dan dipersiapkan oleh wilayah Jawa Timur adalah menyiapkan ruang observasi. Sebenarnya masih ada pengecualian tidak, Bu Gubernur? Siapa yang masih diperbolehkan untuk masuk wilayah Jawa Timur?
Jadi kalau urusan pertahanan keamanan, kemudian urusan pejabat tinggi negara, jadi hal-hal yang menjadi eksepsi dalam regulasi itu, atau mobil plat merah. Jadi mobil plat merah ini kan sebetulnya hanya untuk mereka yang punya kepentingan-kepentingan kaitan dengan penataan, apakah tertib lalu lintas, apakah penataan bagaimana kita bisa mendisiplinkan seluruh proses supaya proses pandemi ini bisa segera berhenti penyebarannya. Nah, hal-hal yang terkait dengan pengecualian-pengecualian tetap itu berlaku di seluruh titik penyekatan. Baik, Bu Gubernur, ini memang menjadi dilematis. Memang ada larangan mudik, tapi memang bukan lockdown yang ditetapkan untuk Jawa Timur. Nah, kalau ada masyarakat yang sudah tidak bisa bertahan hidup lagi di ibu kota dan ingin kembali ke Jawa Timur dan menetap di Jawa Timur, tidak kembali lagi ke ibu kota, masih boleh tidak? Oh, kalau misalnya begini, kita tentu akan berusaha melindungi warga kita. Siapa saja yang ada di Jawa Timur, bukan hanya warga Jawa Timur. Nah, misalnya sekarang kita pasti akan bisa menghitung kalau pertumbuhan ekonomi kita sekian, maka cipta lapangan kerja bisa kita lakukan sekian. Nah, kita juga menyiapkan beberapa program, misalnya Belanova, belanja inovasi, ada Millennial Job Center. Harapannya ini kan ada kemandirian-kemandirian yang bisa kita bangun. Nah, sekarang kalau ada masyarakat Jawa Timur yang kemarin merantau, sekarang ada di Jawa Timur, lalu mereka ingin tetap membangun ekonominya dari Jawa Timur. Semuanya kita akan coba memberikan perlindungan dan akses bagaimana mereka tetap tumbuh kembang, memberikan penguatan di Jawa Timur. Apalagi kalau misalnya Perpres 80 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan ekonomi di Jawa Timur ini sudah mulai bergerak, saya rasa kita akan membutuhkan sangat banyak tenaga kerja untuk bisa menggerakkan seluruh sektor yang harus tumbuh lebih cepat sesuai dengan Perpres 80 2019. Tapi sebaliknya bahwa di antara saudara saya yang ada di Jabodetabek, katakan mereka yang kemudian hari ini mereka ada di wilayah Jabodetabek, saya minta tolong kalau yang terkait dengan yang terdampak COVID, tolong akses di platform radar Bansos. Jadi kita punya radar COVID-19 jatimprov.go.id. Itu aplikasinya cukup banyak. Baik. Salah satu yang kita ingin tawarkan adalah radar Bansos supaya mereka bisa mengakses dengan beberapa item yang mereka harus isi. Baik, Bu Gubernur, terima kasih banyak atas waktunya. Ya, sama-sama. Terima kasih, Mbak Caca. Ya, pemirsa, selain Jawa Timur, saya juga berbincang dan telah tersambung ini dengan Gubernur Sumatera Barat, Pak Irwan Prayitno. Selamat malam, Pak Gubernur. Selamat malam, Mbak Caca. Pak Gubernur, ini Sumatera Barat ternyata juga akan menyiapkan sanksi tegas bagi masyarakat yang nekat mudik, bahkan dilarang masuk, disuruh putar balik, begitu Pak Gubernur? Saya rasa itu sudah merupakan putusan dari pusat dan juga dari Permenhub nomor 25 tahun 2020 juga memberikan suatu arahan kepada kita dari tanggal kemarin 24 April sampai dengan 7 Mei memang masih kita suruh pulang mereka kalau masih masuk ke daerah kita, dan kemudian nanti sampai dengan 7 Mei kalau tidak salah ke atasnya baru nanti ada sanksi. Jadi kami sebetulnya di Sumatera Barat sudah mulai pembatasan di 9 perbatasan darat kita sejak tanggal 31 Maret udah 26 hari, dan kemudian dengan PSBB untuk 19 kota kabupaten makin kita perketat dan kita turunkan mereka yang tidak mengikuti Permenhub terkait dengan 50% penumpang, dan kemudian dengan tanggal 24 jam 00 kita tentu semakin tegas lagi, dan alhamdulillah jauh penurunan perantau yang datang ke Sumatera Barat yang tadinya lebih dari 10.000 per hari dari 9 titik plus airport BIM, itu sekarang sudah tinggal ratusan saja lagi, dan itu banyak mobil pribadi. Kalau angkutan umum sudah tidak ada setelah siang kemarin karena pagi masih datang dari Medan karena berangkatnya sebelum jam 00 hari Jumat. Jadi kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden karena telah melarang masyarakat mudik. Kami sangat terbantu sekali sehingga kami hanya membenahi masyarakat yang kena positif di Sumatera Barat karena tidak lagi untuk mengurusi yang datang dari perantau. Kalaulah dari perantau seperti itu sanksi tegas mengenai TKI yang datang dari Malaysia lewat atau via Dumai ini bagaimana, Pak? Ya, kita stop di daerah perbatasan dan langsung dibawa ke karantina di Baso di tempat diklat Kemendagri. Ya, memang kita siapkan diklat itu untuk karantina, dan sekarang mereka masih di sana, dan kita sudah hubungi ke seluruh bupati yang ada masyarakatnya sebagai TKI tersebut,
dan setidaknya ada 4 ya bupati yang sudah kita hubungi, dan nanti dari dokter yang ada di karantina ada swab dan sebagainya dari PCR, nanti satu persatu yang sudah negatif dinyatakan sehat oleh dokter akan diantar oleh Pemda tempat ke rumah masing-masing. Tapi kalau belum masih tetap kita isolasi di karantina yang kita sediakan. Pak Gubernur, problem yang terjadi ketika meskipun memang sudah dijaga ketat pintu masuk wilayah-wilayah yang memang melarang mudik, tapi akan tetapi banyak sekali petugas-petugas yang tidak berjaga 24 jam, Pak. Itu artinya ada waktu-waktu tertentu, ada celah ini, Pak. Bagaimana? Itulah yang menjadi kondisi manusiawi 24 jam, dan itu tentu dini hari misalnya sebagai satu contoh, apalagi mungkin capek dan sebagainya, ya ini kita perbaikilah, kita evaluasi, tapi memang ini suasana dan situasi yang manusiawi yang kita mungkin perlu backup dengan tenaga yang mungkin di malam hari yang lebih kuat, dan yang shiftnya mungkin yang kita atur lagi nanti supaya lebih baik. Baik, terima kasih Pak Gubernur Sumatera Barat, Pak Irwan Praitno. Tadi sebelumnya ada Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa. Pemirsa, selain memang mudik yang begitu dilarang, tapi dampak lain dari pandemi corona adalah ekonomi, di mana dunia usaha UMKM begitu meradang, kesenjangan ekonomi kian meluas. Bahkan pertanyaan publik adalah apakah ekonomi Indonesia bisa survive, mereka bisa digaji di tahun ini, bisa mendapatkan THR di Idul Fitri. Sesaat lagi saya akan bahas usai jeda berikut.